tegakah seorang ayah dan ibu menghukum anaknya sampai mati karena kedegilan, karena kedurhakaan, karena pemberontakan yang dia lakukan kepada orang tua? Saudara-saudara, yang harus kita lihat pertama-tama adalah di balik aturan dan regulasi itu, Tuhan mau supaya setiap anak menghormati kedudukan orang tua dalam keluarga. Itu catatan pertama. Karena itu dalam 10 perintah Tuhan itu, hukum kelima mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kedudukan orang tua sebagai wakil Tuhan itu harus dimengerti dengan tepat di dalam implementasinya di tengah keluarga. Nah, saudara-saudara, hormat kepada orang tua itu poin penting yang ada di balik regulasi di ayat 18 sampai 21 dari pasal 21 kitab Ulangan ini. Karena kalau orang tua yang adalah wakil Tuhan itu tidak dihormati dan tidak dihargai, pastilah Tuhan yang tidak terlihat juga tidak dihargai dan tidak dihormati. Indikatornya bagi seorang anak untuk takut akan Tuhan adalah dia nyatakan dulu kepada ayah ibunya. Kalau itu bisa dilakukan, maka dipastikan anak itu juga takut akan Tuhan. Tapi jika tidak, maka anak itu tidak akan pernah bertumbuh menjadi anak yang menghargai dan menghormati Tuhan yang memelihara hidupnya. Karena orang tuanya saja dia tidak hormati dan hargai. Yang kedua, di balik hukum mati, dilempar sampai mati oleh seluruh masyarakat di kota, di mana ada keluarga yang anaknya durhaka tadi, itu mau menyatakan dan menunjukkan bahwa kami bukan bangsa yang sadis. Israel bukan bangsa yang barbar dengan melakukan hukum itu. Tapi kami punya warga, kami punya masyarakat, kami punya umat yang benar-benar menjalankan apa yang disebut dengan ketekunan dan ketaatan yang sesungguhnya. Kami nggak mau ada di tengah-tengah masyarakat dan umat Israel orang yang membawa keonaran, orang yang hidupnya jadi batu sandungan, orang yang hidupnya tidak bisa jadi contoh dan teladan. Israel mau mengatakan lewat hukum ini bahwa kami harus memiliki kualitas kehidupan keluarga dan umat yang benar-benar saling menghargai, saling menghormati satu terhadap yang lain. Jadi ini bukan semata-mata hukuman yang menunjukkan kebarbaran dan kesadisan Israel, apalagi orang tua terhadap anak. Tetapi di balik itu mereka mau mengatakan bahwa kalau ada yang model ini, kami tidak tanggung-tanggung, kami tidak pikir panjang untuk melakukannya, supaya orang-orang seperti ini dimusnahkan, dihilangkan dari kehidupan kami. Kami mau menjadi bangsa besar, kami mau menjadi bangsa yang punya identitas baik di tengah-tengah bangsa lain, dan juga menjadi umat yang dipelihara dan diberkati Tuhan, karena di dalamnya kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Satu waktu ada seorang pemuda mengatakan kepada saya, "Pak, saya sudah tidak ada lagi respek kepada ayah saya." Kenapa? Karena dia bla 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 bla, dia sudah punya lagi istri di luar lagi, dia sudah kawin lagi, dia sudah tidak lagi peduli dengan mamaku, dia sudah tidak lagi lihat
kami sebagai anak-anak dan sebagainya. Mulai hari ini saya tidak kenal lagi yang namanya si A yang adalah ayah saya itu. Saya bilang begini, ketika itu yang ada dalam pikiranmu, maka kau menganggap bahwa kau yang paling benar. Padahal satu kesadaran yang harus ada dalam diri kita, tidak ada orang yang paling benar. Semuanya ada dalam keterbatasan, semuanya ada dalam kelemahan. Yang harus kau lakukan adalah mengampuninya, bukan menghukumnya. Apapun keburukan ayahmu, apapun latar belakang yang dilakukan oleh bapakmu, dia adalah orang yang menghadirkan engkau dalam hidup. Dia yang memelihara engkau dari 0 tahun sampai kau besar. Dia mungkin bisa salah, dia pasti bisa keliru. Tapi ingat baik-baik, kodrat kehadiran kita sebagai anak tidak akan pernah ada tanpa orang tua. Karena itu hormati dia, hargai dia sebagai bapakmu. Bukan berarti kau harus ikut maunya ayahmu yang kau benci itu. Tapi paling tidak doakan dia, bukan menghukum orang tuamu. Nah saudara, kadang-kadang masalah-masalah dalam rumah tangga membuat kita anak menjadi frustasi, menjadi putus asa dan merasa percuma kami punya orang tua yang model begini. Maka yang dilakukan adalah sebagaimana yang ditulis di dalam hukum yang kita baca tadi. Membangkang, degil, durhaka, dan sebagainya. Kalau kau hormat kepada papamu dan mamamu, hormat kepada ayah ibumu, maka pasti di balik seluruh perilaku hidupmu, kau juga hormat kepada Tuhan. Tapi hati-hati, ketika orang banyak di luar, keluargamu melihat dan menyimpulkan kehidupanmu yang selalu membangkang dan selalu memberontak kepada orang tuamu, maka mereka juga akan membuat kesimpulan resume yang pasti. Orang ini tidak takut Tuhan. Kenapa? Karena ayah ibunya saja dia tidak hormati. Apapun usaha yang kita lakukan untuk membangun relasi dengan Tuhan secara baik, gugur. Karena ukuran yang dipakai ke atas kita adalah bagaimana relasi kita dengan orang tua itu dibangun. Sebaliknya, bagi orang tua, jangan hanya mau menghukum, jangan hanya mau mendikte anak, tapi ajarkan juga mereka hal-hal baik dan benar, hal-hal di dalam attitude yang diharapkan, supaya mereka paham apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Tuhan berkati kita semua sebagai orang tua dan sebagai anak untuk tidak mengedepankan hukum, tapi kedepankanlah didikan yang baik. Kalau bacaan kita hari ini mengerikan bagi kita, bukan itu yang harus kita kerjakan untuk menghukum anak-anak dengan cara-cara yang sadis. Tapi di balik seluruh proses ini, ingat, Tuhan mau ada karakter yang baik yang bisa dihasilkan dari anak-anak yang lahir sebagai anugerah Tuhan dalam keluarga kita. Pelihara mereka baik-baik, jadikan mereka kebanggaan kita. Dan bagi anak-anak, jadikan hidupmu kebanggaan juga bagi orang tua dan Tuhanmu. Amin.